Debat Pilpres 2024 akan digelar satu kali lagi. Debat terakhir diperuntukkan bagi Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiga Capres akan kembali beradu gagasan dalam debat kelima Pilpres dengan topik kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, bagaimana pandangan kelompok disabilitas dalam memperjuangkan hal tersebut? Mari kita lihat dari sektor ketenagakerjaan. Perdik mencatat isu itu belum menjadi perhatian, apalagi kota ASN hanya sedikit sekali. Ya, silakan. Sebenarnya kalau berbicara soal isu disabilitas itu hampir di semua sektor itu kita ada kaitannya, keterkaitan isunya. Negara sudah punya regulasi terkait disabilitas dan ada 7 sasaran strategis utama yang berkaitan dengan isu disabilitas, mulai dari proses pendataan dan perencanaan, aksesibilitas, perlindungan hukum, akses politik, ketenagakerjaan, pemberdayaan, pendidikan, kesehatan. Nah, cuman memang yang sampai saat ini yang diperjuangkan oleh teman-teman untuk isu ketenagakerjaan adalah negara punya regulasi terkait kuota 1 dan 2%. 2% itu untuk untuk sektor formal yang di bawah negara, dan di bawah 1% itu untuk yang swasta, sektor swasta. Tapi itu belum pernah terpenuhi sama sekali. Data yang kita punya itu tenaga kerja difabel yang menjadi ASN itu hanya sekitar 4.000 atau 5.000-an ya. Itu 0, sekian persen saja dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Pun juga dalam setiap rekrutmen, misalnya rekrutmen ASN, kuota yang tersedia untuk difabel ada memang kuotanya. Tapi kalau misalnya kuotanya itu dialokasikan 1.000, paling yang tersedia untuk difabel cuma 2 atau 3. Itu kan jauh sekali dari angka 2% ya yang diamanatkan oleh undang-undang. Itu yang menjadi tantangan. Nah, berbeda lagi pada sektor pendidikan. Layanan disabilitas di perguruan tinggi sangat minim, kurang lebih hanya 10 kampus saja. Apalagi di pendidikan menengah ke bawah, jarang ditemui difabel di sekolah reguler. Akhirnya mereka pun sulit untuk berinteraksi. Oh, di sektor pendidikan ini menarik juga. Kita hanya sangat sedikit misalnya universitas, kampus yang punya unit layanan disabilitas, yang punya komitmen membangun unit layanan disabilitas. Mungkin hanya 10 di Indonesia. Kemudian untuk tingkat lain, tingkat menengah ke bawah misalnya, sangat jarang kita temui difabel bisa masuk ke sekolah reguler, sekolah umum. Mayoritas dilempar ke sekolah luar biasa yang secara kurikulum dan pengetahuan yang diperoleh difabel di sana itu banyak mengalami persoalan. Karena kan tantangannya ini berkaitan sebenarnya antara pendidikan dan ketenagakerjaan. Ketika pengetahuan yang kita dapat di sekolah-sekolah reguler itu tidak dapat menunjang kita untuk bekerja, itu akan jadi masalah nantinya. Ketika difabel di sekolah-sekolah khusus saja terus-menerus, terus nanti dia akan masuk ke lingkungan kerja yang banyak orang umum. Itu karena selama ini dia dikotak-kotakkan, dikhususkan, itu akan menghambat dia juga untuk berinteraksi. Dia malu, merasa inferior, karena jarang sejak dini memang dia sudah diposisikan sebagai orang yang berbeda, sehingga dia dikhususkan. Itu yang selama ini kita suarakan juga. Nah, mari kita melihat di sektor kesehatan. Disabilitas skizofrenia dan bipolar terkadang harus mendapatkan pengobatan khusus yang saat ini tidak lagi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Gimana kita mau sehat kalau begini? Nah, ini juga banyak. Ini ya kemarin waktu kita mengadvokasi RUU Kesehatan yang di 2023 itu banyak sekali mendapat sorotan, termasuk dari organisasi disabilitas itu sendiri, karena ada beberapa kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh disabilitas itu tidak di-cover di undang-undang itu. Tidak ada lagi mandatory spending ya yang bisa dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan spesifik bagi difabel. Misalnya adalah mereka yang disabilitas psikofrenia dan juga
bipolar dan yang lain-lain yang kadang membutuhkan obat-obatan khusus yang itu tidak ditanggung lagi oleh BPJS. Begitupun dengan teman-teman disabilitas mental, intelektual juga. Itu ada kebutuhan-kebutuhan terapi spesifik, obat-obatan khusus yang sampai saat ini tidak diakomodasi lagi oleh pemerintah, oleh negara. Jadi ada banyak persoalan yang sampai saat ini juga, belum lagi kalau terkait dengan alat bantu yang sampai saat ini juga negara belum punya form yang tepat untuk melakukan asesmen tiap-tiap ragam difabel ketika ingin mengalokasikan alat bantu. Selama ini yang disediakan hanya oleh negara adalah alat bantu yang sifatnya umum-umum, tidak dilakukan profile assessment awal yang bisa menilai kebutuhan spesifik difabel tertentu. Jadi dampaknya adalah ketika alat bantu itu diperoleh malah tidak digunakan, kadang malah dijual lagi untuk dapat uang karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan difabel itu sendiri. Yang lebih bermasalah lagi ada di sektor kesejahteraan sosial. Pemerintah membantu warga karena rasa kasihan saja, bukan karena perspektif dari hak asasi manusia. Seharusnya yang didorong merupakan pemberdayaan sumber mandiri, bukan hanya bagi-bagi sembako saja. Perspektifnya memang kan sudah sangat keliru, di mana yang dikembangkan hanyalah dikasih bantuan saja secara terus-menerus ya, charity, tidak berdasarkan perspektif HAM ya. Di mana ketika misalnya kalau kita menggunakan kacamata HAM di situ dalam memandang difabel, seharusnya dilakukan adalah pemberdayaan, bagaimana ini ada kaitannya juga dengan isu ketenagakerjaan yang tadi. Misalnya difabel itu diberikan keterampilan yang dapat membuat dia mandiri, mencari kehidupannya ya, untuk bekerja dan yang lain-lain, bukan hanya melalui bantuan sosial yang sudahlah jumlahnya terbatas, hanya sekian ratus ribu per bulan, dan itu juga tidak akan bisa berdampak secara terus-menerus karena tidak membuat difabel itu menjadi manja, tidak punya inisiatif untuk bekerja, untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain. Jadi bantuan-bantuan sosial yang disalurkan ke kelompok-kelompok difabel yang jumlahnya itu sedikit, itu paling hanya mampu bertahan 1 minggu, 2 minggu. Setelah bantuan itu habis, tidak ada lagi solusi yang bisa diberikan pada kelompok-kelompok difabel. Yang dibutuhkan difabel bukan itu sebenarnya, tapi bagaimana ada mekanisme yang betul-betul tepat dalam memberikan pemberdayaan, memberikan pelatihan ketenagakerjaan yang memang menjawab kebutuhan difabel itu sendiri. Nah, ini nih catatan penting bagi calon presiden yang terpilih. Harapan dari Perdik terkait isu disabilitas yang penting jadi perhatian, terutama layanan disabilitas. Secara kebijakan sebenarnya jelas sekali. Di sektor ketenagakerjaan itu ada Permenaker, saya lupa nomornya, tapi itu spesifik membahas pentingnya tiap-tiap dinas ketenagakerjaan level provinsi, kabupaten, kota untuk memiliki unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas ini sifatnya ada 2. Pertama, dia akan memberikan pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga penyedia lapangan kerja terkait dengan perspektif difabel. Di sisi lain, dia harus mendata difabel yang membutuhkan kerja, yang belum memiliki pekerjaan, dan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan itu. Itu diperketat, dan dalam pelaksanaan itu sangat penting partisipasi organisasi difabel di situ, disabilitas dilibatkan. Karena tentu organisasi difabel yang tahu siapa yang butuh pekerjaan dan yang lain-lain. Kemudian untuk sektor-sektor lain, di sektor pendidikan juga ada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 48 tahun 2023 tentang unit layanan disabilitas di lembaga pendidikan. Jadi di universitas, kemudian di sekolah-sekolah ataupun di bawah dinas pendidikan itu seharusnya ada UPTD tersendiri yang memang mengurusi soal pendidikan inklusif difabel, bukan pendidikan khusus. Sekarang ada pendidikan khusus, sementara pendidikan khusus itu bertentangan dengan prinsip-prinsip inklusif yang selama ini kita suarakan. Jadi itu beberapa aspek sebenarnya secara regulasi sudah ada. Soal pendataan, sudah ada instrumen pendataan dengan menggunakan
instrumen yang dikembangkan oleh dari organisasi disabilitas yang dapat menemukan, mengidentifikasi keberagaman disabilitas seseorang, pun juga kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bagaimana kemudian agar aspek-aspek itu bisa digunakan untuk lebih mempercepat soal cita-cita negara yang satu data Indonesia yang sampai saat ini belum terwujud. Ada yang perlu ditambahkan, Ibu? Banyak aspek yang lain sebenarnya terkait dengan perlindungan hukum ya secara regulasi itu kan ada terkait tersendiri, misalnya penyandang disabilitas perlu dukungan ekstra dalam hal ketika mereka berhadapan dengan hukum, di mana diperlukan pendampingan dan yang lain-lain. Kemudian di sektor aksesibilitas layanan perkotaan masih banyak sekali belum ada transportasi publik. Mungkin di kota-kota besar ada, tapi di sebagian besar wilayah di Indonesia belum ada transportasi publik yang betul-betul ramah bagi disabilitas. Sementara kalau kita mengacu ke rencana aksi nasional yang aturannya itu digodok sendiri oleh Bappenas, itu di sasaran strategis kedua ada isu spesifik soal transportasi publik, dan itu masih menjadi tantangan untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu dia tadi suara dari teman-teman disabilitas. Semoga perjuangan ini menjadi catatan penting bagi calon presiden yang terpilih nantinya.